Satu bulan lalu kita tidak akan menduga bahwa klub-klub sepak bola Arab Saudi akan mendominasi berita transfer musim panas 2023. Siapa sajakah mereka yang akan melakukan transfer ke klub-klub Arab Saudi? Mungkin 2 atau 3 pemain bintang sekaligus akan pindah ke negeri kaya minyak tersebut. Lihat daftar lengkapnya berikut ini, namun sebelumnya kita akan mulai dengan update transfer klub-klub Eropa. Erik ten Hag punya rencana transfer sendiri. Salah satu pelatih setan merah sebelum ini, Ole Gunnar Solskjaer, sudah punya rencana transfer siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang akan dijual. Tetapi Erik ten Hag punya kemauan sendiri. Apalagi rencana pengambil alihan oleh pemilik baru klub setan merah itu mengganggu rencana transfer musim panas 2023 ini. Apa yang sudah diketahui sejauh ini, pemain Chelsea Mason Mount sudah diambang kepindahan ke Old Trafford. Sementara itu, sang pelatih Belanda juga merancang sejumlah besar penjualan guna memberi tempat bagi para pemain baru. Mereka yang masuk daftar jual adalah Alex Telles, pemain yang didatangkan Solskjaer, serta juga 2 pemain tengah, Fred serta Scott McTominay yang memperoleh kesempatan di bawah era Solskjaer. Selain Alex Telles, Ten Hag juga merencanakan penjualan Harry Maguire, Eric Bailly, dan Brandon Williams. Selain kiper Dean Henderson yang sebelumnya dirancang sebagai pengganti David De Gea. Tetapi kini tampaknya dalam perjalanan keluar usai 1 musim pinjaman di Nottingham Forest. Kontrak pinjaman Wout Weghorst dari Burnley tidak akan diperpanjang dengan beberapa tim asal Spanyol berminat atas jasanya. Sementara itu, 2 pemain yang akan didatangkan oleh Ten Hag adalah Mason Mount dari Chelsea dan Kim Min-jae dari Napoli. McAllister sudah menjalani tes medis di Liverpool. Sesudah 1 musim yang buruk, Jurgen Klopp akhirnya membuat transfer menjanjikan dengan mendatangkan gelandang Brighton, Alexis McAllister. Sang pemain Argentina terlihat berada di kompleks latihan klub Merseyside itu dengan langkah transfer diperkirakan akan selesai akhir pekan ini sebelum dia bergabung dengan rekan-rekannya sesama timnas Argentina untuk laga persahabatan melawan Australia di Beijing, China, dan melawan timnas Indonesia di Jakarta. Manajer Brighton Roberto De Zerbi sudah mengakui pada laga liga terakhirnya bahwa mereka akan berpisah dengan McAllister serta juga Moises Caicedo, bertekad mencari penggantinya yang lebih baik lagi. Transfer pemain yang bisa dilakukan oleh pelatih anyar Spurs. Kedatangan Ange Postecoglou akan berdampak pada sejumlah transfer masuk dan keluar. Sang pelatih Australia 57 tahun itu dikenal dengan permainan cepat, bola-bola pendek, dan menguasai lapangan tengah, sementara para pemain Tottenham sudah terbiasa dengan permainan defensif dengan 3 bek selama musim-musim terakhir di bawah Antonio Conte. Mereka yang terancam dijual adalah kiper Hugo Lloris, bek Eric Dier dan Davinson Sanchez, wingback Ivan Perisic, serta gelandang bertahan Pierre-Emile Højbjerg. 2 pemain yang menjadi incaran Real Madrid. Harry Kane diketahui merupakan target transfer utama tim raksasa Spanyol itu guna mengisi kekosongan usai kepergian Karim Benzema. Kepergian sang pemberi assist terbanyak Real Madrid dan pencetak gol terbanyak nomor 2 sepanjang sejarah setelah Ronaldo mengguncang pasar transfer di Eropa. Sebelum peristiwa ini, Manchester United adalah tujuan utama Harry Kane, tetapi kini dengan Los Blancos kehilangan Benzema, mereka dalam posisi paling kuat untuk mendapatkan sang penyerang Inggris. Pemain lain yang menjadi incaran Real Madrid adalah Alphonso Davies dengan Bayern Munchen selaku pemilik memasang harga 1,6 triliun rupiah untuk sang pemain bintang Kanada itu. Alphonso Davies dan Harry Kane merupakan 2 nama paling baru setelah Carlo Ancelotti menetapkan Kai Havertz sebagai target transfer mereka, pengganti segera dari Karim Benzema. Sementara itu, Brahim Diaz dilaporkan sudah mendekati akhir perundingan perpanjangan kontraknya dengan tim ibu kota Spanyol ini. Sementara itu, pelatih Carlo Ancelotti menegaskan posisinya untuk bertahan di Santiago Bernabeu meskipun ada permohonan secara kontinu dari PSSI-nya Brasil untuk melatih tim nasional mereka. Dia akan melatih Real Madrid untuk 1 musim lagi. Karim Benzema ke Al-Ittihad. Secara resmi, top skor kedua terbanyak Real Madrid, Karim Benzema, bergabung ke Al-Ittihad di Liga Arab Saudi.
Kontraknya bernilai 300 juta euro, setara 4,77 triliun rupiah untuk 3 musim ke depan sampai tahun 2026. Alasan kepindahan sang bintang Prancis disebut-sebut karena nilai gaji yang sangat besar yang ditawarkan oleh Al Ittihad. Selain fakta bahwa cedera membuat pemain 35 tahun itu sadar dia tidak lagi berada pada performa terbaiknya untuk terus menjadi yang terbaik di La Liga atau memecahkan rekor gol Cristiano Ronaldo di Real Madrid. N'Golo Kante juga pergi ke Al Ittihad. Tidak puas dengan hanya Karim Benzema, klub Al Ittihad melakukan negosiasi dengan gelandang rajin Prancis, N'Golo Kante. Gaji yang ditawarkan oleh juara Arab Saudi itu sebesar 1,5 triliun rupiah per musim untuk 2 musim ke depan sampai 2025. Kante memenangkan trofi Premier League bersama Leicester City pada 2016, bergabung ke Chelsea musim berikutnya, dan memenangkan gelar juara bersama The Blues. Juga trofi Liga Champions pada 2021. Kante akan merasa sangat beruntung dia mengambil keputusan pindah dari King Power Stadium ke Stamford Bridge. Pada saat Rubah Biru kini terdegradasi ke divisi kedua sepak bola Inggris, Championship, pada saat yang sama Kante merebut 5 trofi tambahan lainnya. Selain Liga Champions dan Premier League, juga 1 Piala FA, 1 Piala Dunia antar klub, 1 Liga Eropa, dan 1 Piala Super Eropa. Lionel Messi belum pasti ke Al Hilal. Usai meresmikan kepergiannya dari PSG, setidaknya ada 3 tim yang berminat mengamankan jasa bintang 35 tahun itu. Barcelona, Inter Miami, dan Al Hilal di Arab Saudi. Al Hilal mengakhiri musim dengan menduduki posisi ketiga klasemen Liga Arab Saudi dan akan sangat ingin mendapatkan Lionel Messi guna menandingi Al Nassr yang memiliki Cristiano Ronaldo. Laporan terakhir yang datang saat pembuatan video ini menyebutkan Inter Miami yang dimiliki bersama salah satunya oleh David Beckham setuju untuk membayar Messi sebesar 50 juta euro satu musim selama 4 tahun ke depan sampai dengan 2027. Itu berarti setara kira-kira 795 miliar rupiah. Tidak sebesar gaji yang ditawarkan oleh Al Hilal di Arab Saudi, 6,4 triliun rupiah per musim. Apa alasan Messi menolak tawaran gaji sebesar itu dari Al Hilal? Kita tidak tahu. Tetapi kemungkinan besar itu terkait dengan bangunan apartemen miliknya di kota Miami. Itu bukan satu unit apartemen, tetapi satu gedung apartemen yang dilengkapi lift khusus untuk mobil-mobil koleksinya. Dan satu alasan yang lebih penting lagi, Messi memikirkan sekolah 3 anak lelakinya. Mungkin dia merasa lebih nyaman di Miami daripada di Arab Saudi. Siapa lagi pemain bintang incaran Arab Saudi? Ada banyak. Kiper Tottenham Hotspur Hugo Lloris termasuk salah satu nama besar yang menjadi target transfer Arab Saudi, selain juga gelandang senior Barcelona, Sergio Busquets, pemain yang rentan cedera dan bolak-balik Manchester United, Juventus, Paul Pogba, bekas penyerang Barcelona yang kini berada di Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, selain beberapa nama lain. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, jangan lupa juga klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.